Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas materi matematika bab 4 tentang integral. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 4.1 mengenai integral tak tentu. Mari kita mulai. Yang pertama, di sini mengenai integral. Integral itu adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kita sebut dengan kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Jadi secara matematis, integral itu dapat dituliskan seperti ini. Integral dari fx dx itu akan sama dengan hasil dari integralnya atau f kapital X ini plus c, di mana fx ini merupakan integran, fx ini merupakan fungsi integral umum, jadi hasilnya, dan c ini merupakan konstanta pengintegralan. Secara umum ada dua jenis integral yang akan kita pelajari. Yang pertama ada integral tak tentu. Jadi integral tak tentu itu adalah bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu. Dan tentunya masih memuat konstanta integrasi. Sementara integral tertentu itu adalah bentuk integral yang dijumlahkan secara kontinu, mulai dari titik A sampai titik B sehingga hasil akhir yang diperoleh akan berupa angka, jadi nggak lagi fungsi gitu. Untuk integral tertentu biasanya memiliki batas-batas yang terdiri dari batas atas dan batas bawah di antara integral ini, seperti itu. Kemudian mengenai integral tak tentu di sini ya. Jadi tadi integral tak tentu itu tidak memuat batas-batas sebagaimana halnya integral tertentu. Sehingga hasil integrasinya masih berbentuk fungsi yang ditentukan melalui hubungan yang ini. Integral fx dx sama dengan fx plus c. Nah, untuk memahami integral tak tentu, di sini ada basic properties of indefinite integral. Jadi, properti dasar dari integral tak tentu, yaitu ketika integral dari fungsi fx dikalikan dengan suatu konstanta k, maka konstantanya ini bisa keluar dari integral. Jadi, k integral fx dx untuk setiap k atau konstanta yang merupakan himpunan bilangan real, gitu ya. Jadi, kalau angkanya bisa keluar. Kemudian untuk operasi penjumlahan, integral dari fungsi fx plus gx dx, ini akan sama dengan integral fx dx tambah integral gx dx. Demikian pula untuk operasi pengurangan. Jadi integral fx kurang gx dx, ini akan sama dengan integral fx dx dikurangi integral gx dx. Nah, secara umum ada rumus-rumus integral tak tentu yang perlu kalian hafalkan di sini ya. Jadi ada yang pertama integral dx ini akan sama dengan x plus c. Yang kedua integral ax pangkat n dx ini akan sama dengan a kali 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Jadi kalau pangkat suatu bilangan n, nanti pangkatnya akan nambah 1 dan dibagi dengan penyebut yaitu n plus 1 di sini. Dengan syarat n-nya nggak boleh min 1 supaya hasilnya terdefinisi. Kemudian yang ketiga integral 1 per x dx ini akan sama dengan ln dari harga mutlak x plus c. Kemudian integral dari ax plus b pangkat n dx ini akan sama dengan 1 per a kali n plus 1 kali ax plus b pangkat n plus 1 plus c, di mana c-nya suatu konstanta. Dan di sini juga n-nya tidak boleh min 1 supaya penyebutnya tidak 0. Kemudian di sini yang kelima, integral e pangkat x dx ini akan sama dengan e pangkat x plus c. Kemudian yang keenam di sini, integral a pangkat x dx, suatu bilangan dipangkatkan dengan x, atau fungsi eksponen di sini akan sama dengan 1 per ln a dikali a pangkat x plus c. Dan yang terakhir, ada integral 1 per ax plus b dx, ini akan sama dengan 1 per a kali ln dari mutlak ax plus b plus c. Jadi rumus-rumus integral ini perlu kalian hafalkan supaya kalian dapat mengerjakan soal-soal terkait bentuk integral yang dimodifikasi gitu ya. Jadi ini rumus-rumus dasarnya. Sebagai contoh soal, perhatikan kasus berikut ini. Contoh soal yang pertama di sini ya. Tentukan hasil integrasi fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama, integral dari akar pangkat 3 dari x kuadrat dx. Kemudian integral dari 7x pangkat 3 plus 3 kurang 3 per x kuadrat dx. Kemudian di sini ada integral dari akar pangkat 3 dari x plus 5 dikuadratkan per x.
Dan yang keempat ada integral dari 5 pangkat X plus E pangkat X min X akar X. Untuk soal yang pertama dulu, yang ini, kita akan selesaikan integral X akar pangkat 3 dari X kuadrat dx, ini kita rubah jadi bentuk pangkatnya sebenarnya ini jadi X pangkat 2/3 dx itu ya. Dan perhatikan bahwa pangkatnya di sini nambah 1, jadi X pangkat 2/3 tambah 1 dikali 1 per pangkatnya yaitu 2/3 ditambah 1. Kemudian jangan lupa pakai plus C-nya di sini, dan kalau kita hitung hasilnya adalah 3/5 dikali X pangkat 3/5 plus C, seperti itu. Nah, bagaimana untuk soal yang kedua di sini? Jadi integral fungsi jumlah. Kalau misalnya kalian menemukan fungsi seperti ini, integralnya ini bisa dikeluarkan. Kita bisa tuliskan ini dengan 7 integral X pangkat 3 dx. Jadi kita keluarkan konstantanya sesuai dengan rumus yang telah kita bahas tadi. Kemudian kita pisah-pisahkan integralnya ya. Jadi ditambah 3 integral dx dikurangi 3 integral dari 3 per X kuadrat, ini bisa kita tulis dengan 3 integral X pangkat min 2 dx plus C. Kemudian tinggal kita integralkan dan kita peroleh 7 dikali integral X pangkat 3 dx, 7 kali 1/4 ya 7/4, X pangkatnya nambah 1 jadi pangkat 4, plus 3X plus 3X min 1 di sini. Jangan lupa plus C-nya ditulis ya. Seperti itu. Untuk contoh soal yang ketiga di sini. Integral dari akar pangkat 3X plus 5 kuadrat per X dx. Jadi kita bisa kuadratkan dulu. Jadi selesaikan dulu operasinya menggunakan operasi aljabar biasa. Jadi X pangkat 1/3 dikuadratkan jadi X pangkat 2/3 ditambah 2 kali X pangkat 1/3 kali 5 jadi 10X pangkat 1/3 plus 5 kuadrat jadi 25. Ini per X. Ini akan jadi integral dari X pangkat min 1/3 setelah kita bagi dengan X ya di sini ya. Plus 10X pangkat min 2/3 plus 25 per X. Kalau kita keluarkan satu per satu yang ini dan kita integralkan, maka kita akan peroleh integral dari X pangkat min 1/3 itu adalah 3/2 X pangkat 2/3 ditambah integral dari 10X pangkat min 2/3 itu adalah 30X pangkat 1/3 dan integral dari 25 per X itu adalah 25 ln harga mutlak X plus C. Dan untuk soal yang terakhir di sini yang melibatkan fungsi pangkat ya di sini dan bilangan natural. Integral dari 5 pangkat X plus E pangkat X min X akar X. Kalau kita selesaikan, kita bisa tuliskan dulu yang bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat tak sebenarnya. Jadi 5 pangkat X plus E pangkat X min X pangkat 3/2. Nah, kalau kita hitung, ini akan menjadi 1 per ln 5 dikali 5 pangkat X. Jadi rumus yang tadi ingat, A pangkat X jadi 1 per ln A dikali A pangkat X. Jadi ini tinggal ganti A-nya dengan 5 ya. Dan integral dari E pangkat X ya E pangkat X lagi ya. Dikurangi X pangkat 3/2. Ini kalau kita hitung nanti hasil integralnya kita tinggal tambahkan 1 di pangkatnya. Jadi kita peroleh nanti min 2/5 X pangkat 5/2 plus C. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan fx jika f aksen x sama dengan x min 2 per x kuadrat dan f2 sama dengan 9. Jadi f aksen atau f prime di sini adalah turunan pertama dari fungsi fx. Kita dikasih tahu fungsi turunannya dan kita suruh cari fungsi mula-mula. Oleh karena itu, karena sifat dari integral itu merupakan anti turunan, kita bisa mengintegralkan fungsi f aksen ini. Ya, jadi untuk penyelesaiannya kita integralkan fungsi f aksennya. Kita tuliskan dengan fx sama dengan integral f aksen x dx yang sama dengan integral dari x min 2x pangkat min 2 dx. Seperti itu. Kemudian kita tuliskan fx-nya itu adalah integral dari x tentunya adalah x pangkat 2 dikali setengah atau setengah x kuadrat ya. Pangkatnya 1 tambah 1 per penyebutnya yaitu 2. Dan integral dari min 2x pangkat min 2 ini kalau kita hitung adalah 2 per x plus c seperti itu. Nah, kita sudah dapat fungsi fx-nya.
Tapi C ini kita belum tahu berapa nilainya. Karena C ini belum tahu, kita harus cari dulu berapa nilai C-nya supaya kita bisa dapatkan fungsi f(x) yang lengkap, seperti itu. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 2 ke fungsi f(x) yang ini. Sedemikian sehingga kalau kita masukin X-nya 2, F2 itu 9. 9 sama dengan setengah dikali 2 kuadrat plus 2 per 2 plus C. Kalau kita hitung nanti C-nya dapat 6. Jadi jika ini berlaku, maka kita akan peroleh C-nya 6. Dan setelah kita dapat C-nya 6, kita dapat fungsi f(x) yang lengkap, yaitu setengah X kuadrat plus 2 per X plus C-nya kalian ganti dengan 6. Seperti itu. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai integral tak tentu. Berikut ini ada 3 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.